Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Juwaria, NIM 195231033 dari kelas profesional B. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi ekonometrika yang saya ketahui. Yang pertama, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, konsep ekonometrika. Yang kedua, tujuan ekonometrika. Yang ketiga, metodologi ekonometrika. Yang keempat, konsep analisis regresi. Yang kelima, fungsi regresi. Yang keenam, linearitas regresi. Lanjut ya teman-teman, kali ini kita akan membahas konsep dasar ekonometrika. Menurut G.S. Madala, Introduction to Econometrics tahun 1988, penerapan metode statistik dan matematika ke dalam analisis data ekonomi dengan tujuan memberikan bukti empiris pada teori ekonomi dan memverifikasinya atau menolaknya. Menurut Arthur 1964 dalam Gujarati tahun 2006, ekonometrika dapat didefinisikan sebagai ilmu sosial, di mana perangkat teori ekonomi, matematika, dan statistik inferensial diterapkan dalam menganalisis fenomena ekonomi. Ekonometrika dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekonometrika teoretik adalah berkaitan dengan pengembangan metode-metode yang cocok untuk mengukur hubungan-hubungan ekonomi yang ditetapkan dalam model ekonometrika. Yang kedua, ekonometrika terapan, yaitu membahas mengenai penggunaan atau penerapan metode ekonomi yang telah dikembangkan dalam ekonometrika terapan. Tujuan ekonometrika: 1. Membuktikan atau verifikasi atau menguji validitas teori ekonomi. Yang kedua, menghasilkan dugaan-dugaan numerik bagi koefisien-koefisien hubungan ekonomi. Yang ketiga, meramalkan nilai besaran-besar ekonomi berdasarkan probabilitas tertentu. Selanjutnya, kita bahas metodologi ekonometrika. Metodologi ekonometrika dibagi menjadi dua, yaitu metodologi klasik dan metodologi modern. Metodologi klasik diawali dengan pernyataan teori atau hipotesis, berarti bahwa teori-teori ekonomi yang ada itu disusun hipotesisnya atau pernyataan-pernyataan teori. Kemudian dari itulah dibentuk model dari teori kemudian dimodelkan dalam bentuk model matematis, kemudian dikumpulkan data, lalu diestimasi model, lalu diuji hipotesis, dan kemudian dilakukan peramalan-peramalan. Yang kedua, metodologi modern. Nah, untuk metodologi modern diawali dengan pernyataan teori, yaitu teori-teori ekonomi yang akan kita jadikan sebagai landasan dalam penyusunan model yang akan kita bangun setelah kita pahami teorinya. Maka kita bangun model matematisnya dalam bentuk persamaan matematis yang umumnya sifat dan model matematis ini adalah bersifat non-stokastik. Dari model matematis kemudian kita kembangkan menjadi model statistik atau model ekonometrika, yaitu bahwa tidak hanya variabel yang ada dalam model yang menjadi penentu variabel independen, yang melainkan ada variabel yang lain yang tidak dimasukkan ke dalam model yang diwakili oleh residual model atau disebut juga dengan model yang stokastik. Dari model statistik yang sudah kita bangun, kemudian kita kumpulkan data. Setelah itu baru kita lakukan penaksiran parameter dengan menggunakan metode-metode taksiran yang ada. Setelah itu, model yang sudah kita estimasi tidak langsung kita gunakan untuk melakukan peramalan, melainkan harus ada uji spesifikasi model.
di uji spesifikasi model itu, apakah model yang kita kemukakan telah memenuhi asumsi atau tidak, apakah model yang kita bangun adalah model yang efisien atau tidak. Jadi kita harus lakukan uji spesifikasi model yang tidak ada pada metodologi klasik. Setelah itu baru kita melakukan uji hipotesis model yang telah kita lakukan. Uji spesifikasi kita lakukan, uji hipotesis baru, kemudian kita lakukan peramalan dari model yang telah kita bangun atau kita dapatkan. Jadi inilah metodologi yang harus kita lalui dalam mempelajari ekonometrika. Selanjutnya kita akan membahas konsep analisis regresi. Analisis regresi dapat diartikan sebagai studi ketergantungan satu variabel terkait pada satu atau beberapa variabel bebas yang mempengaruhinya, dengan maksud untuk menaksir dan memperkirakan nilai rata-rata populasi agar dapat meramalkan nilai variabel terikat yang sebenarnya di masa yang akan datang. Dalam analisis regresi, variabel yang dianalisis adalah variabel yang memiliki sebaran peluangnya yang sama, sehingga pemilihan sampelnya bisa bersifat acak atau random. Karena itu, sifat hubungan antar variabelnya bukan merupakan hubungan fungsional yang deterministik, yang bersifat pasti. Selanjutnya, fungsi regresi. Fungsi regresi adalah aturan yang menentukan besarannya berpengaruh perubahan variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau Y, yang bisa dinyatakan dalam bentuk persamaan Y sama dengan F kali X, yang artinya variabel terikat atau Y merupakan fungsi dari variabel bebas atau X, sehingga perubahan variabel Y mempunyai ketergantungan pada perubahan variabel X. Kalau variabel terikat atau Y merupakan fungsi linier dari variabel bebas atau X dan juga merupakan fungsi regresi populasi, maka rata-rata harapan Y untuk setiap X yang diketahui dapat diwujudkan dalam bentuk persamaan rata-rata E Y per X, dan nilai rata-ratanya disebut sebagai nilai rata-rata sebenarnya. Hasil analisis regresi dalam ekonometrika tidak selamanya tepat 100%. Ketidaktepatan ini bukan hanya karena adanya unsur kesalahan pengganggu, karena unsur kesalahan pengganggu dalam ekonometrika dapat dieliminir dan ditentukan besarnya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Namun bisa pula dikarenakan tidak terpenuhinya asumsi yang melandasi keberlakuan teorinya. Linearitas regresi, pasangan nilai X dan Y yang diwujudkan dalam bentuk titik XY disebut koordinat. Kalau koordinat-koordinat ini dihubungkan satu sama lain secara berurutan, maka akan berbentuk satu garis yang disebut garis regresi. Jika garis regresi membentuk satu garis lurus, maka garis tersebut dinamakan fungsi linier. Secara geometris, linearitas dapat diartikan sebagai garis lurus yang bisa memiliki nilai positif atau negatif. Suatu linearitas dikatakan positif manakala setiap kenaikan variabel bebas atau X selalu diikuti dengan kenaikan variabel terikat atau Y, sehingga garisnya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Sebaliknya, kalau setiap kenaikan variabel bebas atau X selalu diikuti dengan penurunan variabel terikat atau Y, maka linearitasnya dikatakan negatif, dengan garisnya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Linearitas regresi juga dapat dibedakan menjadi linearitas variabel dan linearitas parameter. Linearitas parameter muncul karena adanya parameter beta 0 sebagai nilai Y manakala nilai X sama dengan 0 atau manakala nilai X konsta, yang sekaligus juga bisa menunjukkan titik perpotongan antara fungsi linier dengan sumbu Y, sehingga sering disebut dengan intercept Y, yang bisa memiliki nilai positif, negatif, atau sama dengan 0. Jika intercept Y positif berarti nilai Y lebih besar dari 0, sehingga titik perpotongan antara fungsi linier sumbu Y akan berada di atas sumbu X.
Selain parameter beta 0, ada juga parameter beta 1 yang akan membentuk tangen sudut atau slope antara fungsi linear dengan sumbu X, sehingga dapat menggambarkan tingkat kemiringan fungsi linear. Banyaknya parameter B yang dapat membentuk tangen sudut atau slope tergantung pada banyaknya variabel bebas atau variabel yang dapat mempengaruhi perubahan variabel terikat. Penentuan posisi nilai parameter beta 0 dan beta 1 dapat menentukan bentuk garis regresi dan hubungan antar variabelnya. Apakah garis regresinya berbentuk garis lurus sehingga hubungan antar variabel merupakan fungsi linear atau tidak linear. Demikian penyampaian materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.